Permatasari, NPM saya 175600087. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Nah, pertama-tama di slide pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian web. Nah, tentang pengertian web ini secara etimologi bahwa website adalah suatu kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam suatu dominan atau subdominan yang tempatnya berada di dalam yang kita kenal www atau bisa disebut World Wide Web yang di dalam internet. Nah, ada beberapa menurut para ahli menyatakan bahwa website artinya adalah kumpulan-kumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang di dalamnya berisi informasi dalam bentuk data digital, baik berupa gambar, video, audio, teks, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Itu dikemukakan oleh Abdullah tahun 2015. Nah, di slide selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat web. Nah, sifat-sifat web ini ada dua. Yang pertama, website dinamis dan website statis. Nah, di website dinamis ini ialah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Misalnya website berita. Contoh website berita itu seperti Detikcom, Kompas.com, dan lain sebagainya. Kalau website statis itu adalah website yang kontennya sangat jarang diubah, seperti website profil organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Irfan Fauzan Pranadeta, yang akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis web. Nah, di sini pembelajaran berbasis web merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau e-learning. Jadi, pembelajaran yang dilaksanakan di dalam elektronik seperti itu. Nah, dalam himpunan masyarakat Amerika untuk kegiatan pelatihan pengembangan, The American Society for Training and Development atau disingkat ASTD menyatakan bahwa e-learning merupakan proses kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan kelas digital. Nah, selanjutnya karakteristik. Nah, di sini ada karakteristik pembelajaran berbasis web. Yang pertama ada interactivity atau interaktivitas, tersedia di jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung atau sinkronus seperti chatting atau messenger, dan ada yang tidak langsung seperti forum atau mailing list. Mailing list itu beremail, mailing surat list itu atau buku tamu. Yang kedua ada independensi atau kemandirian. Independensi atau kemandirian itu fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajaran, dan bahan ajar hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat terhadap siswa atau student centered learning. Nah, jadi lebih baik karena membuat siswa lebih aktif. Seperti itu. Yang ketiga ada accessibility atau aksesibilitas. Sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dekat, akses dengan yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang biasa yang dilakukan di sekolah. Seperti itu. Jadi aksesnya lebih mudah kemana-mana gitu, karena internet itu sudah mendunia ya, kemana saja seluruh dunia. Yang terakhir ada enrichment atau pengayaan. Nah, kegiatan pembelajaran, presentasi, materi kuliah, dan materi pelatihan sebagai pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi seperti video, streaming, simulasi, dan animasi. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mayang Nur Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Nur Yulia dengan NPM 175060101. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari e-learning.
Lalu yang kedua ada faktor pendukung kelancaran pembelajaran menggunakan e-learning. Ini yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dari e-learning. Yang pertama di sini ada tambahan. Tambahan ini peserta didik ini bebas memilih mau menggunakan atau tidak menggunakan pembelajaran berbasis internet ini atau pembelajaran berbasis e-learning tersebut. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap di sini e-learning ini sudah masuk ke dalam program pembelajaran dari peserta didiknya tersebut. Jadi e-learning ini sebagai tambahan bagi peserta didik tersebut yang biasanya di dalamnya ini ada pengayaan ataupun ada perbaikan bagi peserta didik yang selain pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada sebagai pengganti. Biasanya dalam pengganti ini digunakan di sekolah-sekolah yang sudah maju ataupun lebih seringnya di perguruan tinggi, di mana pembelajarannya ini lebih fleksibel. Jadi peserta didik ini dapat melakukan pembelajaran dimanapun tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari dari peserta didiknya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penggunaan e-learning ini. Yang pertama ada mengembangkan dan memperkaya materi pembelajaran. Nah, di sini ini jadi pembelajaran ini tidak terpaku ke dalam buku saja. Jadi dapat mencari materi dari internet baik berupa audio, video, audiovisual, bacaan ataupun informasi-informasi yang lainnya. Nah, di sini itu berguna untuk menambahkan kompetensi-kompetensi atau wawasan yang sudah dimiliki, dan juga guru ini dapat membagikan informasi misalnya berupa bacaan atau misalnya video dengan mengirimkan link dari video tersebut kepada peserta didiknya. Di sini yang kedua ada sarana belajar online. Nah, di dalamnya ini yang pertama ada guru ini dapat mengupload sebuah materi ataupun soal-soal. Misalnya guru mempunyai blognya sendiri ataupun menggunakan aplikasi atau link berbasis untuk pembelajaran misalnya seperti Google Classroom ataupun Edmodo dan lain-lainnya, di mana siswanya ini dapat mengakses dimanapun, misalnya di rumah ataupun mereka sedang berpergian. Jadi tidak terpaku harus membukanya itu di sekolah saja. Yang kedua, meminta peserta didik ini untuk membuka situs yang terkait sebagai materi. Jadi mereka itu membuka materi-materi atau situs-situs yang mengenai pembelajarannya gitu untuk menambah wawasan. Yang ketiga adalah peserta didik ini diberikan tugas ataupun mengumpulkan tugas melalui internet seperti tadi lewat Edmodo mereka mengumpulkan tugas gitu. Yang ketiga melaksanakan proyek pembuatan pembelajaran yang berbasis internet. Selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan faktor pendukung kelancaran pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama adalah menikmati penggunaannya menggunakan internet. Di sini itu peserta didik sering sekali menggunakan internet, di mana guru pun harus dapat mengikuti pembelajaran tersebut atau tren tersebut menggunakan internet. Guru ini harus dapat mengikuti, harus enjoy dan harus senang dalam melakukan pembelajaran ini, jangan merasa menjadi beban. Selanjutnya guru ini harus dapat mengikuti alurnya seperti misalnya membuka website, membuka situs, karena situs dan website itu di internet sangat banyak, jadi guru itu harus mengerti mana situs yang benar, mana situs yang salah, seperti itu. Selanjutnya guru ini juga harus nyaman gitu menggunakan misalnya browsing pembelajaran berbasis internet tersebut. Jadi guru ini harus menikmati lingkungan kerja yang berbasis menggunakan e-learning atau internet tersebut. Nah, di mana nanti gurunya itu dapat bertukar pikiran bersama siswanya. Jadi peserta didiknya udah baca apa dan gurunya sudah baca apa, nanti bisa menjadi tukar pikiran antara peserta didik dan juga gurunya tersebut. Yang kedua, di sini ada pertimbangan-pertimbangan penting dalam sebuah perencanaan. Jadi perencanaannya ini harus jelas, visi misinya harus benar dan juga harus efektif. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang ketika akan menggunakan sebuah pembelajaran e-learning ini. Nah, di dalamnya juga ini gurunya juga dapat dipilih baik mau seorang gurunya ataupun berkelompok. Nah, biasanya di dalamnya ini ada timnya itu di situ ada ahli teknologi, lalu ada ahli penyampai materinya, ada administratornya, dan juga tujuan pembelajarannya ini juga harus disampaikan apa tujuannya agar pembelajarannya ini tidak melenceng seperti itu. Terakhir ada mengimplementasikan kurikulum. Nah, di sini ini jadi sekolah ketika membuat website khusus pembelajaran e-learning harus mengimplementasikan kurikulum, yaitu dari desain-desain websitenya tersebut. Nah, dalam pembelajaran online ini harus lebih efektif dan lebih baik, jadi harus dipikirkan matang-matang. Gurunya pun harus dapat mengetahui bagaimana cara mengoperasikan pembelajaran secara online menggunakan website tersebut. Nah, jadi tidak asal orang atau guru bisa melaksanakannya. Jadi guru ini memang harus benar-benar mempunyai ilmu agar pembelajarannya ini tetap satu jalur dengan kurikulum yang sudah ada. Nah, pembelajarannya ini harus lebih efektif dan lebih baik, bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi di dalam pembelajaran berbasis e-learning. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nurdiansyah, NPM
5060116. Di sini saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Nah, yang pertama itu untuk kelebihan pembelajaran berbasis web, memungkinkan setiap orang dimanapun kapanpun untuk mempelajari apapun. Itu yang menjadi faktor penting pembelajaran web. Dan yang kedua itu, pelajar itu dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya. Karena pembelajaran berbasis web ini membuat pembelajaran menjadi bersifat individual, dan juga kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga pelajar dapat mengakses informasi dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar itu. Nah, dan juga ada selanjutnya itu sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar di dalam ruangan seperti itu. Nah, dan juga ada menyediakan tambahan yang menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang. Nah, untuk kekurangan pembelajaran berbasis website ini, yang pertamanya ada keberhasilan pembelajaran berbasis web ini bergantung kepada kemandirian dan motivasi peserta didiknya itu sendiri. Dan yang kedua itu ada akses untuk mengikuti pembelajaran untuk dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pendidik. Dan yang ketiganya itu ada pelajar dapat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak mengakses informasi dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup seperti itu. Nah, apa itu bandwidth? Nah, bagi orang yang biasanya berkecimpung di urusan website itu, mereka pasti sudah mengetahui apa itu bandwidth. Bandwidth ini adalah suatu nilai konsumsi transfer data ya, transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasa disebut juga bps, bit per second. Nah, yang selanjutnya ada dibutuhkannya panduan bagi pelajar untuk mencari informasi yang relevan karena informasi yang terdapat dalam web sangat beragam. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pelajar terkadang merasa terisolasi, terutama jika mereka terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi maupun itu bersama temannya dan pun yang lain-lain. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada materi yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan dan mari kita diskusikan bersama.